Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di hari yang indah ini? Admin sekarang akan bahas tentang integral dasar. Nanti kita akan bahas contoh-contoh soalnya, mulai dari integral tak tentu sampai dengan integral tentu. Nah, teman-teman jangan lupa memberikan dukungan ke channel ini dengan memberikan like dan subscribe ke video dan channel ini ya. Langsung saja kita akan masuk masalah pertama. Jadi supaya pembahasannya urut ya, kita akan bahas terlebih dahulu integral tak tentu ya. Integral tak tentu itu yang menghasilkan C. Ini C ini maksudnya bukan yang lainnya ya. Ini maksudnya konstanta ya. Langsung saja nih. Kita punya integral 2 akar X min 1 per 2 akar X dikali X min akar X dx. Nah, teman-teman nih kalau melihat integral seperti ini, mungkin ini tidak bisa dikerjakan secara manual ya. Kita naikin pangkatnya seperti halnya X pangkat integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 plus C. Nah, ini tidak sesederhana ini kawan. Kita harus melakukan integral substitusi. Nah, mana yang akan kita substitusi? Yang jelas yang insya Allah lebih mudah ya. Kita anggap ini deh. Nah, sekarang kalau kita mau substitusi yang kiri kan susah ya. Mending kita substitusi aja yang lebih enak bentuknya. Kita anggap U sebagai X min akar X. Atau X min akar X sebagai U ya. Kemudian kita akan turunkan U ini terhadap X. Atau kita dapat notasi DU dx ya. Turunan pasti teman-teman sudah tahu. Ini akan menjadi 1 min 2 akar 1 min 1/2 akar X. Nah, seperti itu ya. Sehingga DU sama dengan 1 min 1/2 akar X dx. Nah, bentuk yang dalam ini kan kalau kita samakan penyebutnya ya, biar enak aja, maka kita akan dapat DU sama dengan 2 akar X min 1 dibagi 2 akar X dikali dengan dx. Nah, seperti ini ya. Nah, kira-kira ada yang unik nggak? Ternyata ada nih. Teman-teman perhatikan, ternyata 2 akar X min 1 per 2 akar X dikali dx di sini ternyata sama dengan yang di sini nih. Ini dikali sama dx-nya nih. Nah, kita akan dapat integral. Ini kita ganti sebagai du ya. Ini kita ganti sebagai du. Sedangkan ini tadi kita tahu adalah u. Ya kan? Nah, seperti itu ternyata kita bisa kerjakan dengan life hack nih. Dengan cara mengenali mana yang harus kita substitusi. Langsung saja, ini kan kalau kita integralkan akan menjadi setengah u kuadrat plus c kan. Nah, ini akan sama dengan setengah dikali dengan u-nya tadi apa nih? Ya, ini tadi adalah u ya. Nah, u-nya yang ini, yaitu X min akar X dikuadratkan ditambah C ya, C. Nah, kita akan dapat option yang mana ini? Kita lihat ternyata option yang do. Ya, jadi seperti itu untuk melaksanakan integral substitusi. Lanjut kita bahas nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita akan menemukan suatu integral yang sangat unik nih. Jadi kita tidak menemukan integral itu sebagai dx, tapi pokoknya bukan dx. Nah, teman-teman kan tahu ya, biasanya kalau integral itu kan integral bla 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 dx. Tapi kalau di soal ini ternyata d akar x nih. Nah, teman-teman gimana nih? Oke, konsep dasarnya saat kita mengintegralkan suatu fungsi, fungsinya harus apple to apple. Gimana tuh? Misal di sini fungsinya dalam X, maka ini juga harus dalam dx. Tapi ketika teman-teman di sini mempunyai kondisi di mana di sini bukan dx tapi d akar x, nah teman-teman harus menjadikan fungsi yang di sebelah kiri ini menjadi juga akar x nih. Kayak gimana tuh? Oke, langsung saja ya. Integral x kuadrat min 2x plus 1 d akar x. Nah, x kuadrat ini kan boleh kita ubah menjadi akar x. Lalu dikuadratkan lagi, iya enggak? Ya, akar x ini dikuadratkan menjadi x, lalu dikuadratkan lagi. Kayak gitu ya. Ini dikurangi dengan 2. X itu adalah akar x yang dikuadratkan, ya enggak? Nah, seperti ini, ya enggak? Ditambah 1 d akar x. Nah, supaya indah dipandang mata, kita akan memoles persamaan ini atau integral ini menjadi bentuk yang indah. Jadi akar x ini kan jelek ya kalau akar-akar, ini kita misalkan aja dengan p nih. Langsung saja, ini kita ketemu integral p
Kemudian P ini kan dikuadratkan ya. Kuadrat, ini kuadratkan lagi ternyata. P kuadrat boleh kita tuliskan sebagai P pangkat 4. Kemudian ini sama dengan min 2, ini adalah P ya. 2P kuadrat ditambah 1 DP. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau sudah fungsinya sudah apple to apple, ini sudah sama-sama P, ya udah kita tinggal mengintegralkannya secara biasa. Ini akan menjadi 1/5 P pangkat 5 min 2 min 2/3 P pangkat 3 ditambah P ditambah C. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan kembalikan P ke bentuk aslinya, yaitu akar X, yaitu sama dengan 1/5 akar X pangkatnya 5 dikurangi 2/3 akar X pangkatnya 3 ditambah P ini adalah akar X ditambah C. Kemudian akar X min 5, akar X pangkat 5 itu apa sih? X kuadrat akar X kan? Ya enggak? Dikurangi 2/3 X akar X ditambah akar X plus C. Nah, sudah seperti ini nih. Kira-kira mana pilihan jawaban yang paling benar? Kebetulan ya, ini X akar X-nya semuanya sudah bentuknya sudah sama. Kita tinggal melihat koefisiennya. Mana yang koefisiennya 1/5 dan minus 2/3? Ternyata yang E nih. Ini koefisiennya cocok. Ini 1/5, ini min 2/3. Jawabannya auto yang E. Nah, seperti itu ya. Kita mengerjakan integral seperti ini itu butuh proses ya. Butuh konsep dasar yang kuat juga. Lanjut masalah ketiga. Ini kita menemukan integral tak tentu juga. Kemudian ini ternyata tidak bisa kita integralkan secara manual. Nih kita perlu teknik khusus. Teman-teman harus melihat ada yang unik nggak dari integral ini. Ternyata ada nih. Teman-teman perhatikan. Ternyata X pangkat 4 ini kalau diturunkan, kalau didiferensialkan ternyata akan menjadi 4X pangkat 3 nih. Wah, unik nih. Teman-teman kemudian lihat. Sisanya, ternyata akar X plus 3 ini kalau diturunkan akan menjadi 1/2 akar X plus 3. Nah, cocok lagi nih. Ya, oke teman-teman langsung saja. Teman-teman misalkan aja nih. Akar X plus 3 ini adalah U, sehingga U sama dengan akar X plus 3. Maka U aksen atau turunan dari U sama dengan berapa nih? X plus 3. Ini kan pangkatnya setengah ya, diturunin. Akan menjadi setengah. X plus 3, ini pangkatnya jadi min setengah. Berarti U aksen ini sama dengan 1/2. Ini kan pangkatnya min setengah ya, berarti jadi di bawah 1/2 akar X plus 3. Nah, kemudian yang merah sekarang kita kerja ini. Kita punya sekarang ini adalah V ya. V sama dengan X pangkat 4. Sehingga V kalau kita turunkan terhadap X akan menjadi gampang ya, 4X pangkat 3. Gini aja. Nah, teman-teman sekarang kita ubah integral yang bertele-tele ini ke dalam bentuk U dan V. Jadinya seperti ini. Ya. Integral X pangkat 4 itu tadi adalah V ya, integral V. Kemudian 1/2 akar X plus 3 ini tadi adalah U aksen. Ya kan? Ditambah 4X pangkat 3 ini adalah V aksen. Kemudian akar X plus 3 ini ternyata adalah U. Sehingga kita dapat integral U aksen V ditambah UV aksen dx. Nah, teman-teman ingat lagi nih rumus dalam turunan. Apabila kita memiliki Y sama dengan UV ya, ini rumus yang UV itu kok teman-teman. Sehingga kita akan punya Y aksen atau turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nah, sama nggak dengan bentuk ini? Ternyata sama. Sehingga U aksen V ditambah UV aksen ini, kalau kita integralkan akan menjadi UV ditambah C. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita tinggal masukin U dan V-nya kembali ke asalnya nih. U-nya adalah akar X plus 3. Kemudian V-nya adalah X pangkat 4. Ya, seperti ini ya. Ditambah C. Nah, kira-kira mana yang jawabannya X pangkat 4 akar X plus 3 ditambah C? Ternyata jawabannya ya. Oke, di soal nomor 4 ini kita akan memiliki integral yang tentu ya. Nah, integral tentu ini integral yang memiliki batas-batas. Langsung saja kita akan punya batas 0 sampai dengan 1 ya untuk integral ini. Nah, supaya enak kita akan keluarkan angka 3-nya. Sehingga kita tinggal punya 3 dikali integral 0 sampai 1 akar 2x plus 1 dx. Nah,
Ini integralnya terlihat mudah, cukup simpel pakai akar, tapi gimana nih teman-teman harus punya konsepnya dengan benar. Nah, ini kan akan sama dengan 3, integral 0 sampai 1. Yang namanya akar 2x plus 1 ini kan akan sama dengan 2x plus 1, pangkatnya setengah kan, dx. Nah, oke teman-teman, jadi karena ini kita punya pangkatnya setengah, kalau kita integralkan berarti ini kan kita tambah 1 ya. Setengah ditambah 1 itu adalah 3/2. Nah, di depannya berarti dikali 2/3 ya, jadi auto langsung kebalikannya. Kalau di sini 3/2, di sini 2/3. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa membagikan dengan turunan yang ada di dalam tanda kurung nih. Jadi yang ada di dalam tanda kurung ini 2x plus 1 kan turunannya kan 2 ya. Sehingga kita akan kalikan seperturunannya, yaitu 1/2 atau setengah. Ya, ini juga kebalikannya nih. Kalau di sini 7x plus 1 berarti pembaginya juga ini 1/7. Nah, seperti itu ya. Ada yang bisa kita coret? Ada. Ini sama ini bisa kita coret, ini sama ini juga bisa. Akhirnya kita mempunyai 2x plus 1 pangkatnya 3/2. Atau ini kan boleh kita sederhanakan menjadi 2x plus 1 akar 2x plus 1 kan? Iya nggak? Ini kita akan masukkan batasnya dari 0 sampai 1. Langsung saja kita masukkan x-nya sama dengan 1 terlebih dahulu. Ini 2 plus 1 berarti 3. Ini akar, ini juga sama ya, 3 akar 3. Dikurangi kalau batasnya 0. Berarti 2 kali 0, 0 tambah 1, ini 1. Akar 1. Berarti kita akan temukan 3 akar 3 min 1. Jawabannya mana? Jawabannya yang A. Oke ya, simple sebenarnya. Nah, pada masalah kelima ini, kita akan mempunyai soal yang lebih rumit ini. Kita punya integral tentu dari min 2 sampai 2, tapi memuat fungsi mutlak nih. Nah, gimana nih caranya untuk menghadapi fungsi mutlak? Oke, kita perhatikan dulu integralnya ini kan dari min 2 sampai dengan 2 kan? Nah, teman-teman perhatikan bahwa fungsi mutlak ini ternyata memiliki pendefinisian yang berbeda. Mutlak X ini akan bernilai X apabila saat X-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau X-nya kurang dari 0, maka nilainya akan menjadi minus X. Maka dari itu, mutlak X ini bisa menjadi istilahnya mempunyai dua wajah, tergantung nilai X-nya berapa. Nah, di sini kan ada X-nya negatif, ada yang positif kan? Ya udah, kita akan bagi integral ini menjadi integral min 2 sampai 0 untuk 2x min mutlak X dx ditambah integral 0 sampai 2 2x min mutlak X dx. Habis ini kita akan masukkan definisi mutlak X yang berbeda. Nah, di sebelah kiri ini kan X-nya kan negatif ya. Soalnya dari min 2 sampai 0. Nah, berarti di sini kita akan masukkan mutlak X ini akan bernilai negatif X. Berarti 2x min negatif X dx lalu ditambah mutlak 0 sampai integral 0 sampai 2 2x min. Nah, di sini kan positif ya. Dari 0 sampai 2 kan positif berarti. Nah, di sini mutlak X akan bernilai X. Nah, ini juga dx. Ya sudah, kita akan sederhanakan integralnya menjadi integral min 2 sampai 0. Ini berarti 3x dx ditambah integral 0 sampai 2. Ini berarti X dx. Nah, kita langsung integralkan saja ya, nggak usah basa-basi. Ini akan menjadi 3/2 X kuadrat untuk X-nya dari min 2 sampai 0. Kemudian yang sebelah kanan ini integralnya adalah setengah X kuadrat, integralnya dari 0 sampai 2. Nah, yang ini akan bernilai berapa nih? Kita masukin 3/2 kali 0 kuadrat itu 0, dikurangi ini 3/2 kali min 2 kuadrat, berarti 3/2 kali 4 ya. Lalu ditambah setengah X kuadrat, setengah 2 kuadrat itu berarti setengah kali 4 dikurangi 0. Nah, ini kita hitung nih, coret-coret kita ketemu 2. Ini adalah min 6 ditambah ini menjadi 2. Min 6 tambah 2 ini sama dengan negatif 4. Jawabannya mana? Jawabannya yang A. Nah, apakah sudah selesai? Sudah. Kita lanjut ke soal berikutnya aja ya. Lanjut, kita soal nomor 6 ini. Bentuk soalnya lebih aneh nih. Jadi yang ditanyakan itu integral 1 sampai berapa? Berapanya ini P 3x kuadrat min 4x dx, hasilnya 1. Kita malah disuruh mencari ini batas atasnya berapa. Wah, gimana nih? Oke, tidak usah repot-repot, kita akan mainkan integralnya langsung nih. 3x kuadrat
min 4x dx. Ini kan kalau kita integralkan akan menjadi berapa nih? 3 dikali x pangkat 2 plus 1 dibagi 2 plus 1 dikurangi 4 x plus 1 plus 1 ya ini ya, dibagi 1 plus 1. Nah ini kita pelan-pelan aja, ditambah c. Ini kita akan dapat 3x pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 4x pangkat 2 dibagi 2 plus c. Sama dengan ini coret-coret, ini coret menjadi 2. Kita ketemu x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah c. Nah tapi kita tidak akan masukkan plus c-nya ini. Kita akan masukkan batas-batasnya saja. Batasnya dari P sampai 1. Dari P sampai 1 ini nilainya adalah 1. Nah kita masukin P sama 1 ini akan menjadi berapa? Oke, simpel saja ya. Kita akan masukkan, ini akan menjadi P pangkat 3 min 2P kuadrat, ya kan? Dikurangi, ini 1, ya 1 min 2. Kita masukkan X sama dengan 1, 1 min 2. Ini sama dengan 1. Sehingga kita peroleh P pangkat 3 min 2P kuadrat. Ini min 1 ya. Ini kan min 1 kan, berarti min ketemu min ini jadi plus. Min 2P kuadrat plus 1 sama dengan 1. Bisa kita coret ya, ini kita coret ya. Kita akan ketemu P pangkat 3 min 2P kuadrat sama dengan 0. Coba kita faktorkan, kita keluarkan P kuadratnya ya. P kuadrat dikali P min 2 sama dengan 0. P-nya kalau tidak 0 adalah P sama dengan 2. Nah, yang ada di soal atau yang ada di pilihan jawaban yang mana yang ada? Ternyata yang B. P sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini lebih rumit lagi nih. Kita nggak tahu sama sekali batas atas dan batas bawahnya ini berapa. Tiba-tiba kita sampai sini. Tentukan nilai A plus B yang mungkin. Nah ini teman-teman jangan panik. Masih biasa, caranya kita cukup integralkan dulu secara tidak tentu. Ini akan menjadi berapa nih? 3x kuadrat min 7x kan? Ya enggak? Nah ini kita masukkan batasnya dari B sampai A. Ini hasilnya sama dengan B min A. Nah ini kalau kita masukin batasnya akan menjadi seperti apa? Kan akan menjadi 3B kuadrat ya. Ini kita masukkan batas atasnya dulu, menjadi 3B kuadrat min 7B dikurangi dengan ini kita masukkan A-nya ya, menjadi 3A kuadrat min 7A. Ini sama dengan B min A. Berarti ini kalau kita jabarkan akan menjadi 3B kuadrat, kemudian ini min 3A kuadrat ya, bener kan ya? Dikurangi ini 7B. Nah min 7A nya berubah jadi plus karena ketemu minus. Jadi ini plus 7A sama dengan B min A. Nah sekarang kita akan faktorkan ini. Atau kita kumpulkan dulu aja. Ini akan menjadi 3B kuadrat min A kuadrat. Ini akan menjadi min 7 dikali B min A sama dengan B min A. Nah B kuadrat min A kuadrat ini kan boleh kita pecah menjadi B min A, B plus A kan? Boleh nggak? Nah ini min 7 B min A sama dengan B min A. Ada yang bisa kita coret? Ternyata ada. B min A nya sama-sama bisa kita coret nih. Nah kayak gini ya. Menghasilkan 3 dikali B plus A dikurangi 7. Ya kan ini hilang. Ini sama dengan 1 nih. Nah ini kan hilang juga. Berarti ini sama dengan 1. Berarti 3 dikali B plus A sama dengan 8, maka B plus A sama dengan 8 per 3. Nah inilah jawaban yang diminta. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. Oke. Lanjut ini ya, ini benar ya, B plus A, ini A plus B. Ini nggak masalah kalau ditukar-tukar ya. Wah ini gimana nih masalah ke-8? Integral fx sama dengan f besar X plus C. Tentukan integral ini. Wah ini gimana nih? Oke, jadi teman-teman tidak perlu panik, teman-teman. Tekniknya masih sama, teman-teman pergunakan integral substitusi ya. Fungsi-fungsi yang bisa kita substitusikan dengan U ini apa ya? Oke, kita misalkan ini kan ada f akar X kan ya. Sekarang kita misalkan, misal U sama dengan akar X. Maka turunan dari U atau du dx ini kan sama dengan 1/2 akar X. Maka du sama dengan dx ya, ini dx nya dipindah ke atas menjadi dx per 2 akar X. Nah ada yang unik nggak? Ada nih. Ini ternyata
dx per 2 akar x. Nah, ini kita bisa ganti ini menjadi du. Sedangkan ini tadi, karena akar x-nya sama dengan u, maka ini menjadi fu, du. Oke, habis itu karena integral f kecil ini sama dengan f besar, ya udah ini akan menghasilkan f besar u ya. Batasnya adalah x sama dengan 4 sampai x sama dengan 1. Nah, ini teman-teman hati-hati, teman-teman jangan asal menggunakan prinsip ya. Ini kan f besar u ya, sedangkan batas-batas integral 4 sampai 1 ini masih dalam x. Nah, teman-teman harus ubah menjadi u dulu. Ketika x sama dengan 4, u-nya sama dengan berapa? Nah, teman-teman ingat tadi ya, ini loh. U sama dengan akar x ya. Sehingga kalau x-nya sama dengan 4, u-nya sama dengan 2. Dan ketika x-nya sama dengan 1, u-nya sama dengan akar 1, yaitu 1. Maka kita akan dapatkan batas integral yang baru adalah fu, di mana u-nya sama dengan 2 sampai u-nya sama dengan 1. Nah, ini kan sesuai dengan teori integral tertentu akan menghasilkan f besar 2 dikurangi f besar 1 ya. Nah, teman-teman ingat integral dari a sampai b untuk misalnya gx dx, hasilnya adalah g besar b dikurangi g besar a. Ini adalah hasil integralnya dari b sampai a. Jawabannya adalah f besar 2 min f besar 1. Jawabannya yang B. Oke, seperti itu. Jadi video ini nggak akan bahas banyak soal, kita sudah selesai. Tentukan luas daerah yang diapit oleh kurva y sama dengan mutlak 2x dan y sama dengan 10. Tapi teman-teman jangan mengerjakannya dengan integral karena kelamaan. Nah, teman-teman kerjakan dengan cara yang seperti apa? Nah, ini silahkan teman-teman renungi. Oke, mungkin sekian untuk seri UTBK, latihan soal UTBK dari admin. Kalau ada salah selama membuat video tentang persiapan UTBK, mohon kerjasamanya dan mohon keikhlasannya untuk memaafkan admin ya. Insya Allah kita akan kembali dengan pembahasan video tentang ya ujian mandiri atau beberapa fakta tentang matematika atau mata pelajaran yang lain. Tunggu saja di YouTube Tim Tanpa Les Indonesia. Oke, sampai berjumpa kembali dengan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.